kita memperingati hari kenaikan Yesus di surga. Dan kenaikan Yesus di surga adalah suatu peristiwa yang penting dalam iman kehidupan Kristen, dalam iman kehidupan kita. Karena kalau kita tidak punya Yesus yang naik ke surga, coba bayangkan apa artinya Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang lahir dengan luar biasa karena lahir dari seorang perawan Maria dan Roh Kudus, dan kita peringati, kita rayakan hari kelahiran. Kita punya Tuhan yang mati untuk menanggung dosa-dosa kita, rela menyerahkan dirinya ke kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita dan membayar lunas setiap dosa kita. Kemudian kita punya Tuhan yang pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan, mengalahkan maut, dan memberikan kemenangan kepada kita. Dan Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman saudara dan iman saya. Kita punya Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut, tapi hanya berhenti sampai di sini. Tuhan yang lahir dari Roh Kudus, Tuhan yang mati menanggung dosa-dosa kita, kemudian Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan memberi kita kemenangan. Berhenti. Apakah ada sesuatu yang spesial? Belum. Karena itu berarti Tuhan kita masih ada di dunia, masih ada di bumi. Dan orang akan berpikir, wah, Tuhan di dunia, Tuhan di bumi, Tuhan orang Kristen seperti apa? Tuhan kok tempatnya di bumi, di dunia? Bukankah Tuhan itu tempatnya di surga? Bukankah Allah itu tempatnya di surga? Kok Tuhan kok di bumi seperti manusia? Bumi yang berdosa. Itu akan menjadi sesuatu menurut bagi orang-orang yang tidak percaya. Mana mungkin kita percaya pada Tuhan yang hanya ada di bumi? Maka dia naik ke surga. Dan kenaikannya membuktikan bahwa memang dia berasal dari surga. Dia kembali ke surga, kata surgalah tempat asalnya Yesus. Karena dia Tuhan yang berada di surga, maka dia naik ke surga. Dan setelah dia naik ke surga, ini hari-hari senantian, hari yang ke-10 setelah dia ke surga, dia mencurahkan Roh Kudusnya. Kalau dia akan naik ke surga, maka dia tidak akan mencurahkan rohnya. Kalau dia tidak naik, maka rohnya tidak akan tercurah bagi hidup kita. Dan kita akan hidup sebagai yatim piatu, karena ditinggal oleh Tuhan yang pergi ke surga. Tapi Yesus berkata, aku tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, aku akan mengirim penolong bagimu, Parakletos dalam bahasa Indonesia, yang akan berada bersama dengan kamu, menolong kamu, menghibur kamu. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya masih dalam peristiwa kenaikan hari yang ketiga ini, hari Kamis, kita memperingati kenaikan Jumat, Sabtu, Minggu, hari ketiga ini. Saya masih ingin berbicara tentang kenaikan. Hari Kamis lalu saya tidak bisa berbakti dengan Bapak Ibu Saudara karena saya diminta melayani dan bikin perjamuan di Gereja Bagus Gading Solo. Nah, kita akan belajar bahwa kenaikan Yesus ke surga, kenaikan Yesus memberikan semangat, memberikan gairah, memberikan passion bagi setiap murid-muridnya untuk bersatu dan bersatu. Jadi Yesus naik ke surga itu membuat murid-muridnya begitu bergairah, bersatu, bersemangat untuk bersatu. Mereka begitu bergairah, bersemangat untuk bersatu. Dan ini yang harus terjadi dalam gereja kita, yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hanya memperingati kenaikan Yesus ke surga dan tidak memberi dampak apa, tidak memberi makna apa pada hidup kita, sangat disayangkan. Karena ini yang terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Maka tema khotbah saya pada hari ini, kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih ke surga, memberi semangat untuk bersatu. Semangat untuk bersatu semakin menggelora, semakin hari semakin naik untuk memupuk, menjaga kesatuan sebagai murid-muridnya, dan memberi semangat, gairah
untuk semakin bersekutu sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang percaya. Bacaan kita pagi hari ini saya ambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Rasul pasal 1, Bapak Ibu Saudara bisa buka di Alkitabnya atau di smartphone-nya. Tapi saya juga siapkan di tayangan multimedia. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitabnya atau di smartphone-nya, tapi juga bisa memperhatikan di LCD multimedia yang sudah saya siapkan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Said, yaitu tempat Yesus naik ke surga, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bukit Said itu tidak jauh dari Yerusalem. Saya sudah pernah ke sana, dan itu tidak jauh dari Yerusalem. Makanya kata hanya seperjalanan Sabat dari Yerusalem. Lalu kemudian ayat yang ke-13, setelah mereka tiba di kota yaitu Yerusalem, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Siapa mereka? Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Yudas bin Yakobus itu bukan Yudas Iskariot ya, karena Yudas Iskariot sudah take over, sudah get out, dia sudah gantung diri dan mati. Ketika Yesus disalibkan, dia bunuh diri karena dia menyesali perbuatan menyerahkan Yesus. Dan setelah itu dia gantung diri dan mati. Jadi bukan dia, ini bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas bin Yakobus. Kalau yang itu Yudas Iskariot. Nah, kemudian ada 14. Mereka yang tadi nama-nama yang tadi disebutkan tadi, semuanya, semua nama-nama atau rasul-rasul itu minus Yudas Iskariot yang sudah mati atau sudah bunuh diri, semuanya bertekun. Perhatikan kata, mereka bertekun dan dengan sehati. Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Ada beberapa perempuan yang kalau kita lihat dalam peristiwa Yesus disalibkan ada bersama-sama itu, pulang bersama-sama rasul-rasul, dan tentu Yesus bersama dengan mereka, dan juga saudara-saudara Yesus. Tidak disebutkan siapa saudara-saudara Yesus di sini, tapi saudara-saudara Yesus juga ada bersama rasul-rasul ini, sama-sama pulang ke Yerusalem, dan mereka semua naik ke ruang atas, dan kemudian bersama dengan rasul-rasul itu bersehati, bertekun dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini muncul dua pertanyaan yang perlu kita renungkan pagi hari ini. Yaitu yang pertama, mengapa kenaikan Yesus ke surga, kenaikan Isa Al-Masih ke surga, memberi gairah, memberi semangat bagi murid-muridnya untuk bersatu dan bersekutu. Gairah murid-murid untuk bersatu dan bersekutu itu sangat beda setelah Yesus naik ke surga dibandingkan setelah Yesus ditangkap dan kemudian diadili dan disiksa. Gairah untuk bersatu dan bersekutu ini meningkat jauh kali lipat daripada sebelumnya. Kalau kita tahu pada waktu Yesus ditangkap, kemudian murid-muridnya lari masing-masing. Bahkan Petrus yang masih ngintip dari belakang cuma mengikuti Yesus yang sedang diseret sambil dipukul dari Taman Getsemani menuju kepada pengadilan mahkamah atau Herodes itu. Petrus mengikuti dari belakang. Murid-murid lain sudah lari takut pergi. Tidak ada yang berani lagi mengikuti Yesus. Petrus mengintip
dari belakang ikut dari belakang, lalu seorang wanita melihat dan berkata, "Hei Petrus, hei kamu kan salah satu dari murid-muridnya kan? Kamu kan salah satu daripada mereka kan, daripada murid Yesus kan?" Apa yang terjadi Petrus? Seorang wanita, dia berkata, "Oh, enggak. Dan saya tidak kenal dia, saya bukan murid. Saya bukan bagian dari murid." Petrus takut. Maka dikatakan menyangkal Yesus tidak ada. Mereka tak punya semangat untuk bisa bersatu mengiring Yesus, bersatu. Maka mereka, kalau kita baca, mereka kembali kepada pekerjaan masing-masing. Ingat pada waktu Yesus bangkit, Yesus menjumpai mereka di tempat mereka. Petrus menjauhi dengan Yakobus dan saudara-saudaranya yang nelayan itu kembali ke pekerjaan. Mereka sudah tidak lagi bersemangat, Pak. Yesus yang kita sembah atau Yesus yang menjadi guru kita sudah mati. Apa ya, kita kembali lagi jadi nelayan, kita kembali lagi tangkap ikan, kembali lagi ke tugas kita masing-masing. Tidak ada semangat bersatu, apalagi mereka bersekutu bersama. Tidak ada. Tapi justru sebaliknya, setelah Yesus naik ke surga, Yesus meninggalkan mereka untuk selama-lamanya di bumi. Karena dia naik ke surga, dia tidak turun ke bumi sampai nanti waktunya Yesus datang menjemput kita di awal-awal. Dia tidak akan datang di bumi lagi. Yesus datang yang kedua kali datang ke bumi di awal-awal. Dia jemput kita, berkata kita akan naik perangkat dan kita akan berjemput dengan mempelai pria, kita mempelai wanita gerejanya di awal-awal. Bayangkan pernikahan yang indah di awal-awal. Karena kita mempelai wanita, Yesus mempelai pria, dan kita bertemu di awal-awal. Yesus naik ke surga meninggalkan murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Andreas, Bartimeus, dan semua yang tadi kita baca. Tapi semangat mereka luar biasa. Mereka tidak seperti waktu Yesus ditangkap dan dia diri dan mati. Perhatikan tadi bacaan kita, mereka ini semua, ya tadi nama-nama yang disebutkan, mereka semua yang tidak, saya kasih garis merah ini, mereka ini semua mereka tadi, semua pulang ke Yerusalem, tidak ada yang pulang ke tempat lain. Tidak ada, seperti berkata kamu harus ke Yerusalem. Mereka tidak kemana-mana. Mereka tidak ada yang pulang ke Galilea, mereka tidak ada yang pulang ke kota-kota lain. Mereka datang semua pulang ke Yerusalem, ke kota Yerusalem, dan semuanya mereka naik ke ruang atas. Loten di kota Bethlehem. Semuanya, mereka ini semua nama-nama ini menunjukkan betapa satunya mereka. Mereka kompak dan dikatakan apa bukti kesatuan mereka? Mereka semua, kata semua, all, tidak terkecuali satu pun. Ini kesatuan yang luar biasa. Semuanya, mereka semua bertekun dan dikatakan dengan sehat, one heart. Wow, satu hati. Tidak ada yang punya hati yang lain, tidak ada yang punya pikiran yang lain, tidak ada yang punya niat yang lain. Mereka punya niat yang sama, punya hati yang sama, punya tujuan yang sama. Berdoa bersama-sama, satu hati, satu jantung. Kata orang Afrika, kalau saudara dikatakan kamu gandum itu satu hati, satu jantung. Ya, artinya kita itu tidak ada perbedaan yang memisahkan kita. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersatu. Dan ini yang terjadi pada murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga. Mereka begitu bergairah, bersemangat untuk bersatu dan bahkan bersekutu. Dikatakan bertekun, bersekutu dalam doa bersama-sama. Tidak ada satupun yang tidak. Jadi mengapa semangat itu muncul dari murid Yesus yang begitu luar biasa? Hal yang kedua yang akan kita temukan jawabannya. Kalau begitu bagaimana how kenaikan Yesus ke surga itu memberi semangat kita untuk bersatu dan bersekutu seperti murid-murid Yesus. Jangan sampai tahu itu kan murid-murid Yesus. Itu kan 12 rasul. Saya kan gak bagian dari 12 rasul itu.
kita berkata, ya itu kan tentang mereka. Ini kan cerita tentang mereka, saya ya beda. Ya harusnya kita belajar, mereka memberi contoh kepada kita. Nah, bagaimana kita dengan kenaikan Yesus ke surga memberi spirit, memberi semangat kepada kita untuk bersatu sebagai gereja. Cuma gereja Baptis di Sevata semakin kompak, semakin sehat, semakin bersatu, dan kemudian bersatu dengan semangat. Saudara, dua hal ini memang sedang terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan di masa ini. Bukan hanya gereja Babarsari atau gereja mana, semua gereja kesatuannya mulai terkoyak. Mengapa? Karena dengan pandemi ini jarang bertemu kan. Masing-masing seperti individual, ibadah yang di rumah, ya sekolah yang di rumah, semuanya di rumah. Jadi ikatan keluarga kuat, tapi hubungan dengan yang lain kan jadi berkurang. Kemarin waktu Lebaran harusnya orang kumpul silaturahmi, kumpul saudara, ya kumpul bersama-sama. Sekarang nggak boleh. Bisanya hanya lewat virtual, bisanya hanya lewat telepon. Nggak boleh kumpul bersama. Jadi kesatuan jadi terkoyakkan. Corona mengoyakkan kesatuan, bahkan kesatuan umat, kesatuan gereja dikoyakkan. Dan bukan hanya semangat bersekutunya juga menjadi mudah. Kemarin saya ikut webinar lebih dari 400 orang itu dari berbagai kota dan bahkan dari luar negeri. Dan ada pendeta yang dari Philadelphia, Amerika berkata bahwa ada survei yang dilakukan di Amerika setelah pandemi ini dan sedang pandemi. Kemudian mereka melakukan survei. Amerika sekarang sudah 50% penduduknya divaksin. Sudah 50%. Kita ini baru sekitar 20 juta, berarti masih berapa persen ya dari 180 juta target divaksin. Berarti baru mau 10% lebih ya, 10% lebih kita penduduk Indonesia divaksin. Amerika sudah 50% penduduknya divaksin. Berarti sudah mulai menuju kepada herd community ya, atau komunitas yang punya daya tahan menghadapi coronavirus. Lalu kemudian mulai disurvei, karena selama coronavirus kan gereja-gereja tidak boleh ibadah onsite seperti ini atau ibadah offline, mereka ibadahnya online. Ya, lewat Zoom, lewat YouTube, lewat streaming, mereka ibadah di rumah masing-masing. Lalu dia akan survei, kalau kemudian pada waktu dekat ini, dalam arti dalam 1-2 bulan ini, herd community sudah terbentuk karena sudah mulai 60%, 70% Indonesia menyatakan 80% penduduk divaksin. Sudah divaksin, sudah terjadi herd community, komunitas yang punya daya tahan untuk bisa melawan COVID-19. Lalu kemudian kan sudah boleh lagi melakukan kegiatan ibadah onsite atau offline sudah boleh. Lalu disurvei. Kalau misalnya sudah terjadi herd community, kalau survei itu pendeta mengatakan surveinya, lalu gereja sudah mulai mengadakan kembali ibadah offline, ibadah onsite. Apakah ini ditanyakan kepada jemaat? Apakah saudara mau kembali ke gereja atau bersekutu kembali di gereja? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hasil surveinya hanya 35% yang mau kembali ibadah di gereja. 65% mereka berkata, "Enggak enak ibadah di rumah. Enak ibadah secara online. Enak di rumah saja ibadah online. Ngapain capek-capek ke gereja? Ya, ibadah di rumah saja sudah enak." 65% dari hasil responden yang disurvei di Amerika, mereka berkata enak ibadah di rumah saja. Hanya 35%, tidak sampai 50% yang mau ibadah kembali ke rumah. Wah, ini berarti suatu tantangan besar bagi gereja. Karena orang sudah keenakan ibadah di rumah daripada ke gereja. Keinginan untuk bersekutu bersama sudah menurun, sudah mengalami degradasi. Ada teman pendeta kalau kumpul di Jogja juga. Di Jogja ada beberapa gereja baptis yang belum ibadah seperti kita, onsite atau offline. Kita bersyukur hanya 3 bulannya ibadah online. Ya setelah itu mulai Juli tahun lalu kita sudah mulai offline atau onsite sampai sekarang. Kalau beberapa waktu lalu sempat online 2 atau 3 minggu. Ada gereja di Jogja yang belum. Dan katanya ada teman-teman yang ngomong, wah karena tempatnya ngomong sama pendeta, sudah Pak Pendeta enakan ibadah offline aja. Daripada kita ke gereja, alasannya nanti daripada corona virus nanti menjadi kluster baru. Nah ibadah online aja pendeta, enak. Padahal
Orang jemaat, orang yang ngomong itu pas waktu ibadah, jam ibadah, mereka ada yang jalan di pantai, jalan-jalan di gunung. Ya mereka kan di pantai kan bisa buka YouTube, walaupun ada waktu bersamaan bisa buat wah. Saya juga kan ibadah di gunung, di tempat terus kan bisa lihat itu. Nah Bapak, inilah gangguan atau adalah tantangan gereja Tuhan Mas. Maka Yesus dari surga harusnya kembali memberi semangat kepada gereja untuk bersemangat bersekutu bersama-sama. Tapi bagaimana? Mari kita dengan cepat akan melihat dua pertanyaan dijawab. Ada dua alasan mengapa kenaikan Yesus memberi kita semangat untuk bersatu dan bersekutu. Yang pertama, atau alasannya adalah karena ada dua alasan ini. Karena janji Yesus dan karena amanat Yesus. Mengapa gereja selalu bersemangat bersekutu dan bersatu? Karena ada janji Yesus dan karena amanat Yesus bagi murid-murid. Because His promise and His commission. Maka gereja umat murid-murid Yesus pada waktu itu hidup dalam unity, kesatuan and fellowship because of His promise and His commission. Karena janjinya dan amanatnya atau perintahnya. Kisah 1 ayat 8. Ada yang bisa baca kisah 1 ayat 8? Coba buka. Ayat ini sesungguhnya kalau disebut juga sebagai amanat agung. Banyak orang hanya berpikir amanat agung itu bisa 11 ini juga amanat agung. Dan ini yang Yesus langsung berkata kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Di 1 ayat 8 ayat sudah kita tolong baca. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun ke atas. kalau Roh Kudus turun ke atas. Kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Perhatikan, Yesus berkata, dan kamu murid-muridnya dan kamu saudara dan saya, kita dijanjikan akan menerima kuasa, power. Untuk apa? Yaitu ketika Roh Kudus turun ke atas dan kamu akan menjadi saksi, komisi, amanat, mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah yang membuat mengapa murid-murid Yesus begitu bergairah bersatu, bergairah bersekutu, karena ada janji dan ada amanat yang Yesus berikan kepada mereka. Tanpa ini mereka mungkin seperti pada waktu Yesus ditangkap dan diadili. Mereka mungkin tercerai berai. Mereka mungkin tidak lagi mau bersekutu. Tapi karena ada janji Yesus kepada mereka dan ada amanatnya kepada mereka, maka mereka mau bersekutu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti bahwa janji dan amanat itu adalah sesuatu yang penting bagi kita untuk bersatu dan bersekutu. Yesus mau mencurahkan kuasanya, memberikan kuasanya kepada murid-muridnya. Ini janjinya. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima dunamos dalam bahasa Inggrisnya. Kamu akan menerima kuasa, power dalam bahasa Inggris. Dengan kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan di atasmu. 10 hari lagi kita akan peringati, atau hari minggu berikut kita akan peringati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan setelah kamu menerima Roh Kudus itu dijanji bahwa sekarang ini kamu menerima, tapi kamu pulang. Saya berjanji buat kamu bahwa saya naik, tapi saya akan memberi kamu kuasa. Ini janji. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau tiba-tiba Presiden Jokowi memanggil saudara dan berkata, Mas Margono, aku memberi kamu kuasa. Pulang ke Jogja, saya akan beri kamu kuasa. Tunggu suratnya, saya akan kirim. Dan saya beri kuasa untuk menjadi orang yang menjadi wakil saya atau staf khusus saya di Yogyakarta. Wah, Mas Margono setelah pulang, wah, semangat. Wah, kamu sudah datang. Saya diberi kuasa dari Joko Widodo, Pak Presiden.
untuk saya menjadi staf khusus dia di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta. Saya menjadi orang yang akan berwibawa, berwenang di Yogyakarta, dan akan berjaya sekali. Wah, nunggu janjinya dengan bersemangat karena ada janji. Pas kapan ya? Aduh, jam berapa ya datangnya? Oh sudah waktu udah tuh. Kalau datangnya suratnya ya, nunggu lagi. Nanti, wah nanti kapan datangnya? Seperti lagu Bobby Mesa, ya, sungguh ada tapi nyata ya di lagu di sebuah Semai. Ya, nunggu ya jauh. Kalau datang, wah, karena ada janji, maka bersemangat untuk menunggu. Kalau nggak janji ya ngapain? Dan janjinya yang diberi kuasa. Yesus naik dan akan beri otoritas kepadamu untuk mewakili saya atau menggantikan saya di bumi. Yesus berkata bahwa kamu akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kamu menyembuhkan orang sakit, bahkan apapun yang saya lakukan kamu akan lakukan. Dan Yesus berkata bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Wow, itulah sebab untuk bersemangat. Ini ada janji. Ayo kita pulang, kita tunggu janji itu bersama-sama. Kita tunggu. Maka semangat mereka untuk bersatu. Dan juga Tuhan Yesus berkata, setelah kamu menerima Roh itu, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem tempat tinggal kamu ini, kemudian ke seluruh Yudea, ke seluruh Samaria, bahkan sampai di dunia. Ini komisi atau ini amanat agungnya. Dan mereka tahu bahwa tanpa bersatu tidak mungkin bisa melakukan amanat ini. Perintah ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara unity, dilakukan secara bersama-sama. Karena ini tidak ringan menjadi saksi di seluruh Yerusalem. Bagaimana satu orang bisa? Di seluruh Yudea, Samaria, tidak bisa. Harus mereka bersatu. Maka mereka mau bersatu untuk melakukan tugas amanat yang Tuhan berikan. Karena ada tugas besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena ada amanat yang Tuhan berikan kepada mereka. Maka mereka bergairah untuk bersatu. Ingat ada pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai mana bang? Bersatu kita teguh, bercerai runtuh. Jangan bercerai kawin lagi. Ya. Pepatah berkata, bersatu kita punya kekuatan, teguh bisa melakukan banyak hal. Satu itu kalau satu lini, satu warna bersih-bersih. Tapi ketika diikat jadi satu, kotoran cepat langsung. Tugasnya akan cepat rampung. Ibu menyapu halaman, coba ambil satu lini, satu aja satu. Sampai sore rampung, nggak rampung. Tapi kalau diikat jadi satu, tugasnya selesai. Nah ini tugas amanat agung ini kalau dilakukan hanya oleh Pak Gembala, oleh evangelis, hanya oleh perancang, oleh CCPI, nggak rampung tugasnya. Karena kita berkata Tuhan Yesus akan datang kalau semua orang sudah dengan Injil. Lalu Yesus datang menjemput kita di awal-awal itu. Dia akan datang kalau semua orang Injil sudah disebarkan, diberitakan kemana-mana. Lalu Yesus datang. Dan itu tugas besar. Tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang, satu dua orang. Harus semua maka satu untuk mau melakukan amanat. Kita sudah menerima janji. Kita bersatu untuk melakukan amanat. Tanpa itu tidak bisa. Maka pagi kita nampak keliling-keliling seluruh Indonesia untuk mendorong gereja sebagai koordinator PI. Ayo berPI. Harus gereja bersama, kalau tidak bisa. Kalau mengharapkan hanya pendeta, hanya sesi PI, ya nggak rampung. Karena tidak ada kesatuan. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat murid-muridnya bergairah karena ada janji dan karena ada amanatnya, sehingga mereka bergairah untuk bersatu. Ketika kita bersatu, janji-janji itu digenapkan. Kita ingat, Mazmur berkata, di mana kamu bersama, ini rukun. Tuhan perintahkan berkat-Nya kepadamu. Berarti di dalam kerukunanlah berkat Tuhan tercurah, diperintahkan Tuhan. Kita tinggal diam aja, berkerukun Tuhan. Berkat ke sana. Karena kita berkata, berkatnya diperintahkan Tuhan dalam kehidupan yang berukun bersama. Kalau tidak rukun, ya Tuhan berkata, kamu berukun ngapain? Berkat tinggal dulu di situ, jangan pergi, jangan ke sana. Karena belum hidup rukun. Kalau sudah rukun bersama, Tuhan akan perintahkan berkat.
Seperti burung gagak yang Tuhan perintahkan. Burung gagak antar makanan ke Elia. Setiap hari burung gagak antar makan, antar roh. Tidak pernah habis-habis. Burung aja diperintahkan Tuhan bawa makan. Karena ada kehidupan ini. Yesus dalam Yohanes 17 dia berdoa kepada murid-muridnya. Dia berkata, aku berdoa supaya kamu semua menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 ayat 21. Tolong baca kamu. Yohanes 17 ayat 21. Ini doa Yesus, doa terakhir Yesus. Ini orang Jawa berkata ini kata-kata terakhir itu biasanya wasiat. Itu harus diikuti. Kalau nggak diikuti itu katanya bisa berbahaya ya. Karena itu wasiat terakhir. Ini kata-kata Yesus terakhir. Silakan kamu. Yohanes 17 ayat 21. Injil Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka semua jadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa. Seperti Engkau ya Bapa. Dalam aku. Di dalam aku. Dalam aku. Dan aku di dalam. Dan aku di dalam kamu. Agar mereka juga di dalam kita. Agar mereka di dalam kita. Supaya dunia percaya. Supaya dunia percaya. Bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Bahwa Engkau yang telah mengutus. Berarti berkata, dunia akan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kalau murid-muridnya bersatu. Kalau dunia melihat kita masih gontok-gontokan, ya bagaimana orang mau datang pada Yesus? Wah, mau jadi wong Kristen itu gontok-gontokan, berantem terus. Ya orang nggak mau ngapain? Mendingan aku nggak pernah memilih Yesus, nggak ikut Yesus kalau jadi murid Yesus gontok-gontokan begitu. Maka berkata supaya dunia percaya bahwa Engkau mengutus aku. Ketika mereka bersatu, itu doa Yesus. Maka Yesus ingin kesatuan supaya kita menerima janji-janjinya, supaya berkat yang dicurahkan, janji-janji yang dicurahkan dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana Pak? Bagaimana kenaikan itu bisa memberi saya semangat bersekutu dan bersatu? Katos pundi, ya, bahasa Jawa. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 yang tadi kita sudah baca. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka ini yang hanya mereka lakukan. Tidak usah bingung-bingung. Bagaimana supaya saya bisa bersatu? Bagaimana supaya saya bisa bersekutu? Dikatakan di Kisah Rasul 14, mereka itu bertekun bersama-sama di dalam doa dan dengan sehat. Ini yang dilakukan oleh murid-murid. Tidak bingung-bingung. Mereka semua bersatu berdoa 10 hari tidak kemana-mana. Mereka hanya doa. Maka kalau gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantekosta, 10 hari mulai dari Kamis, setiap hari doa. 10 hari doa terus seperti menunggu Yesus. Doa. Bersatu dan doa. Ya, kalau kita memang gereja baptis sedang melakukan itu karena ya kita orang baptis yakin bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan dalam hidup kita. Tapi memang mereka berdoa itu benda salah. Mereka supaya mereka mengalami kepenuhan. Saya sudah pernah katakan, punya Roh Kudus setiap orang percaya dia, tapi penuh dengan Roh Kudus itu pilihan. Belum tentu semua kita penuh dengan Roh Kudus. Semua orang kita yang percaya Yesus punya Roh Kudus ya. Karena di dalam Efesus berkata siapa yang percaya dimateraikan Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus itu pilihan kita. Mau hidup kita menyerahkan penuh untuk dikendalikan, dipenuhi apa yang kita dapat. Maka doa untuk dipenuhi Roh Kudus itu bagi saya Tuhan Tuhan supaya kita sungguh-sungguh hidup dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, maka mereka bertekun berdoa. Bapak Ibu Saudara, doa ini memang sering kita mengerti itu penting. Sangat penting, bahkan orang berkata doa itu nafas hidup orang percaya. Semua kita tahu. Tapi untuk melakukannya kok angannya mintamu, khususnya mintamu. Padahal tahu itu penting, tahu itu bermanfaat. Tapi doa ini begitu sulit. Kalau susah untuk berdoa, bagaimana mau yang lain? Doa saja untuk susah, apalagi yang lain. Maka murid-murid melakukannya mereka bertekun berdoa dan berdoa. Pray and pray. Kalau kita ketemu hamba Tuhan, misalnya mau ada masalah, Pak, aku ada masalah, Pak, tolong saya. Apa yang hamba Tuhan harus dikatakan? Berdoa. Nah, belum ya, sebenarnya saya cari ini ya, cari bantuan deh, saya pikiran saya ya bisa aja, tapi yang pertama doa dan berdoa dan berdoa.
akan sering berkata begini. Saudara percaya apa tidak terserah, tapi saudara praktekkan nanti. Sedikit berdoa, sedikit berkata. Banyak berdoa, banyak berkata. Tidak berdoa, tidak ada berkata. Orang berdoa, kau minta berkah dari mana? Maka doa ini penting, Bapak Ibu Saudara. Sekarang di umat baptis ada gerakan doa one cry yang saya sering kirim kepada dia kemarin, dan terima kasih kepada dia yang sering masuk. Saya sering kirim di grup PKB kita, one cry Indonesia. Umat baptis bersatu berdoa bagi Indonesia supaya terjadi kebangunan rohani. Karena yang terjadi di Associated Amerika ketika umat berdoa, Roh Kudus dicurahkan dan satu kota di Associated Amerika itu bertobat semuanya. Tidak ada yang ingin. Mereka datang langsung berbondong-bondong ke gereja. Kita dibaptis. Roh Kudus dulu bekerja. Kuasa doa. Maka umat baptis sekarang membuat cry ini setiap hari Selasa. Ingat, setiap hari Selasa jam 7:30 umat baptis berdoa. Kalau saudara mau nanti minta link saya kirim. Lebih dari 100 orang setiap Selasa itu berdoa bersama-sama. One cry ini. Sekarang itu yang kita lakukan. Kita harus berdoa. Gereja harus berdoa. Hari Rabu lalu saya jam 2 di gereja Baptis Gada. Saya kagum, wow. Jam 2-nya gerejanya hampir penuh. Bukan karena ada saya apa, karena ada tamu, ada saya, sehingga ini bukan KKR doa loh, ini jam 2 biasa. Dan saya jadwalnya pemimpin perjamuan nanti besoknya dalam ibadah. Jam 2 bukan jam saya. Tapi saya tanya wah ini maksudnya Rabu ini penuh gereja. Wah, luar biasa. Tiap pagi, 2 pagi setiap hari, wah juga banyak. Yang datang itu bahkan sampai itu supir yang ngantar kami pulang ke hotel itu, dia bilang, Pak, mereka tunggu ya santai, Mbak ini. Karena Mbak itu dia datang ke gereja jalan kaki, dan rumahnya jauh, mungkin 3 atau 4 kilo dari gereja. Dia jalan kaki, pulang jalan kaki, hanya untuk datang berdoa. Ini semangat yang Tuhan mau, ini Tuhan mau seperti itu. Berdoa, bertekun dalam doa. Apa kabar jam 2 di GBI Babarsari? Apa kabar 2 pagi di GBI Babarsari? Masih semangatkah saudara dan saya berdoa?